Baik, Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, Shalom dan selamat malam. Puji Tuhan pada malam hari ini sehingga pada malam ini kita boleh berjumpa bersama-sama di dalam ibadah rumah tangga yang ditayangkan oleh Jemaat Masaleh dan yang akan mendapatkan pelayanan firman pada malam hari ini yaitu keluarga Bapak Hin Tandiawan dan keluarga Dr. Andus Markus Rutun. Untuk itu mari kita tenangkan hati dan pikiran kita dan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 1 ayat 1. Haleluya, pujilah. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Kita akan membaca Mazmur secara responsorial yang terambil dari Mazmur 48 ayat 10 sampai 15. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu Di dalam bait-Mu. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu. Sampai ke ujung bumi, tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersuka cita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya. Perhatikanlah temboknya. Jalanilah puri-purinya supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 51 ayat 1. Suja
kita akan mendengarkan bahagian firman Tuhan untuk menjadi bahan perenungan kita di malam ini. Namun sebelumnya mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam sorga, kami datang menghampiri Engkau, seluruh umat-Mu yang ada di Jemaat Masaleh, bahkan setiap mereka yang setia untuk menyatakan penyembahan bersama-sama dengan umat-Mu di Jemaat Masaleh dimanapun mereka berada. Kami bersyukur bahwa pada malam hari ini Tuhan memperjumpakan kami satu dengan yang lain melalui keluarga kekasih kami, Bapak Hin Tandiawan, dan keluarga kekasih kami Bapak Markus Rutun. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam persekutuan ini. Berharap Tuhan berkenan atas hidup kami dan penyembahan kami. Dan kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami semua, sehingga ketika kami membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu, kami sungguh-sungguh mendapat kekuatan daripadanya. Kami semakin diteguhkan untuk berpengharapan di tengah situasi yang pahit sekarang ini, bahwa ada Tuhan melangkah bersama dengan kami, dan Tuhan punya kuasa untuk mengubah segala kepahitan dalam hidup menjadi manis pada waktunya. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu juga memampukan hamba-Mu untuk memperkatakan firman-Mu, sehingga setiap umat yang mendengarkannya beroleh berkat dari firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang saya pilih terambil dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran pada pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-27. Di Marah dan di Elim. Firman Tuhan demikian. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Marah. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Allah-Mu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu, sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemalah mereka di sana di tepi air itu. Demikian firman Tuhan, terpujilah namanya. Amin.
Tema renungan kita untuk malam hari ini, pahit diubah jadi manis. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan ayat 25 dari bacaan kita bagian A. Di sana dikatakan, Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Musa berseru-seru. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita harus jujur mengakui bahwa setiap kali kita menghadapi tekanan, setiap kali kita menghadapi kepahitan-kepahitan dalam hidup, penderitaan, sudahlah kita akan pasti berteriak atau berseru. Ada teriakan minta tolong. Karena kita membutuhkan pertolongan. Tetapi ada juga teriakan yang menyerukan laknat karena menganggap bahwa penderitaan itu tak pantas untuk dialami. Ada dua seruan yang tergambar dari bacaan kita ini, yakni seruan umat dan seruan Musa. Seruan umat menunjukkan karakter mereka yang marah karena keadaan dan mereka tidak siap untuk menerima keadaan itu. Mereka berteriak dan mempersalahkan Musa. Mengapa mereka mempersalahkan Musa? Karena mereka kehabisan air. Apa yang akan kami minum? Di balik teriakan ini, saudara-saudara, terbesit amarah. Amarah yang meledak-ledak, yang digambarkan dari ayat sebelumnya, maka bersungut-sungutlah bangsa itu. Sebuah keadaan yang menggambarkan tentang amarah yang tidak terkontrol lagi, yang tidak terkendali lagi. Dan itu dialamatkan kepada orang tertentu yang telah membawa mereka keluar dari zona nyamannya, masuk ke dalam keadaan yang tidak nyaman. Dan itu dipandang bahwa Musa lah biang keroknya. Menghadapi kenyataan seperti ini, saudara-saudara, Musa memilih cara yang lain. Cara yang berbeda, mempersalahkan keadaan tidak akan menyelesaikan masalah. Mempersalahkan orang-orang lain tidak menyelesaikan masalah. Justru masalah akan semakin runyam. Menjadikan orang lain sebagai kambing hitam bukanlah solusi. Justru menimbulkan persoalan yang baru. Karena itu Musa pun berseru. Musa pun berteriak. Tetapi teriakannya itu dialamatkan kepada Tuhan. Teriakannya itu disampaikan kepada Tuhan. Sebab Musa tahu bahwa Tuhan sajalah yang dapat memberikan jalan keluar dari masalah ini. Tentu ada dasarnya, ada alasannya.
yakni ada pada ayat yang ke-22. Peristiwa laut teberau. Tidakkah di tempat ini hal yang sama terjadi? Umat berseru-seru, berteriak-teriak, dan semuanya itu dialamatkan kepada Musa sebagai biang kerok yang mengantar bangsa itu di ambang kematian. Lalu Musa memilih jalan yang berbeda, mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, mengalamatkan seluruh seruannya itu kepada Tuhan. Dan dengan keyakinannya yang begitu kuat, ia berkata, sekarang lihatlah tangan Tuhan akan bekerja untuk menyelamatkan umatnya. Tentu dalam perkara yang sama, ketika mereka sudah melakukan perjalanan dari tepi laut teberau, menyusur padang gurun Sur hingga tiba di Marah, di mana mereka kehabisan air. Di tempat ini saudara-saudara, mereka memang mendapatkan sumber mata air, tetapi mata air itu tidak bisa dinikmati. Karena apa? Rasanya pahit. Sesuatu yang pahit bagi orang-orang Yahudi dianggap sebagai racun. Tidak salah jikalau tempat itu diberi nama Marah, kepahitan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya mengajak kita semua untuk melihat dua karakter yang berbeda. Di tengah-tengah kita menghadapi kondisi kepahitan yang terjadi pada saat ini. Tidak ada satupun orang dalam dunia ini yang bisa mengatakan saya merasa tenang dan damai dengan keadaan yang terjadi. Pastilah di hati kecil setiap orang ada rasa takut dan ada rasa khawatir. Di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini, kita dapat menyaksikan dua karakter yang sama. Ada sekelompok orang mencari kambing hitam sebagai penyebab semua ini terjadi. Tetapi ada sekelompok orang melihat keadaan ini sebagai jalan yang terbaik untuk semakin membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Mempersalahkan keadaan ataupun mencari kambing hitam adalah sikap orang yang bodoh. Tetapi melihat keadaan ini dengan bijak dan memaknainya di dalam iman akan memberikan jalan keluar bagi setiap orang untuk tetap tenang dan damai di dalam menghadapi semuanya. Musa di sini berseru-seru kepada Tuhan. Sebab Musa tahu bahwa jawaban untuk keluar dari segala masalah itu hanya Tuhan. Dan karena itu di dalam ayat bacaan kita, khususnya ayat 25, ketika seruan itu dialamatkan kepada Tuhan, maka Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu. Sekalipun perkara ini mungkin dianggap sepele bagi setiap kita, tetapi itulah petunjuk Tuhan, bahwa dengan kayu yang ada ini, masalah yang dihadapi akan selesai. Bisa jadi saudara-saudara, Tuhan menunjukkan banyak hal dalam hidup kita yang dipakai sebagai sarana di tangannya untuk membangkitkan keyakinan dalam diri kita
dalam menghadapi kenyataan ini. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan selalu punya cara untuk menunjukkan jalan keluar bagi kita. Tetapi yang dibutuhkan dalam perkara itu adalah iman. Musa bertindak, mengambil kayu itu dan melemparkannya ke dalam air. Dan apa yang terjadi? Tindakan karena iman mengubah air yang pahit menjadi manis rasanya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, demikian juga dalam hidup kita. Tuhan telah memberikan sarana bagi setiap kita orang percaya untuk datang kepadanya. Entah itu melalui doa, entah itu melalui penyembahan, entah itu melalui perenungan firman Tuhan. Inilah yang Tuhan tunjukkan kepada kita untuk menghadapi masalah yang terjadi. Tetapi semua sarana itu harus kita sambut dalam keyakinan, dalam iman. Tanpa percaya bahwa doa kita didengar oleh Tuhan, maka kita tidak akan pernah merasa tenang. Tanpa percaya bahwa penyembahan kita diterima oleh Tuhan, maka hidup kita akan terus berada di dalam kebimbangan dan kita tidak akan pernah tenang dalam menjalani hidup. Tanpa percaya bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin, maka situasi dan kondisi tidak akan pernah berubah. Jadi perlu kita membangkitkan iman dalam diri kita semua, bahwa inilah sarana yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya manfaatkan dan saya lakukan di dalam iman. Sebab hanya dengan demikian kepahitan-kepahitan dalam hidup akan diubah oleh Tuhan menjadi manis adanya. Juga saudara-saudara, petunjuk yang diberikan Tuhan kepada Musa mengarah kepada keselamatan yang sempurna yang telah dilakukan oleh Tuhan melalui peristiwa salib. Kayu yang ditunjukkan Tuhan kepada Musa menunjuk kepada kayu yang menjadi tempat di mana Kristus tersalib. Kayu itu saudara-saudara adalah sesuatu yang ngeri dan memahitkan kehidupan, yang dijadikan sarana oleh Yesus menanggung segala dosa kita. Dosa adalah hal yang memahitkan dan yang paling memahitkan dalam hidup manusia. Dan itu hanya bisa diubah oleh Tuhan. Dan Tuhan mengubahnya dengan cara yang paling menyakitkan bagi dirinya, bukan bagi kita. Yakni menyerahkan anaknya sendiri untuk terpaku di atas kayu itu. Sehingga dari tempat yang laknat itu, tempat yang terhina itu, tempat yang terkutuk itu, segala kepahitan dalam hidup kita diubah menjadi manis. Karena itu saya mau menekankan saudara-saudara, bahwa kondisi dan keadaan yang terjadi sekarang ini hanya mungkin kita hadapi dengan keyakinan penuh kepada Dia yang telah mengorbankan seluruh hidupnya demi kita. Hanya Dialah yang dapat mengubah segala kepahitan yang ada menjadi manis pada waktunya. Karena itu mari letakkan pengharapanmu kepada Kristus. Tetap percaya kepada Dia bahwa hidup ini ada di dalam kendalinya. Sebab Allah Bapa kita di sorga telah mengaruniakan kepadanya kuasa baik yang ada di bumi maupun di sorga. Sehingga setiap orang yang menaruh harap kepada Kristus tidak akan pernah ditolak. Pada akhirnya mereka akan dimuliakan dan dapat menikmati kebahagiaan hidup yang sesungguhnya. Kiranya firman ini meneguhkan kita semua
meneguhkan kekasih-kekasih kita yang mendapatkan pelayanan pemberitaan firman pada malam hari ini, keluarga Bapak Intan Diawan dan keluarga Bapak Markus Rutun. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Mensyukuri atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, mari bersama-sama keluarga yang mendapat pelayanan firman pada malam hari ini untuk membawa korban syukur. Dan kita diantar oleh firman Tuhan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Mengiringi persembahan kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 363 ayat 1. Kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji bagi-Mu ya Allah, untuk nikmat, kasih, kebaikan yang terus Engkau nyatakan di tengah-tengah kami menjalani hidup. Walau jalan yang kami lalui penuh onak dan duri. Terima kasih untuk kebersamaan ini. Kami telah mendengar firman-Mu yang mengajar kami dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, senantiasa mengarahkan kehidupan dan mengalamatkan setiap seruan dan doa hanya kepadamu. Sebab hanya dengan demikian, kuasa Tuhan akan bekerja untuk memberi jalan keluar bagi setiap kami. Sehingga segala kepahitan dalam hidup, ketika Tuhan bertindak, akan diubahkan manis pada waktunya. Kiranya Roh Kudus memateraikan firman ini di hati kami semua, yang semakin meneguhkan iman dan pengharapan kami. Kayu yang telah Tuhan tunjukkan kepada Musa,
yang mengubah air pahit di marah menjadi manis, adalah gambaran nyata dari kayu yang menjadi palang salib, menjadi tempat di mana Yesus mengalami semua kepahitan karena dosa kami. Kayu itu telah mengubah kepahitan yang sepatutnya kami alami menjadi manis, sehingga melalui saliblah satu-satunya jalan yang telah dipilih dan ditentukan oleh Tuhan untuk keselamatan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu ini akan meneguhkan semua umat-Mu yang sedang bergumul oleh rupa-rupa kepahitan hidup. Bahkan keluarga yang mendapat pelayanan pemberitaan firman pada malam hari ini. Untuk itu hamba berdoa bagi keluarga Bapak Markus Ruttun. Oh Tuhan, Engkau menyatakan kebaikan-Mu, kasih-Mu, rahmat-Mu dalam hidup mereka. Buat Bapak Markus Ruttun bersama dengan Ibu, istri kekasih, Ibu Yohana Ruttun, Tuhan terus topang, Tuhan terus jaga, Tuhan terus pelihara. Berikan hikmat-Mu dan arif-Mu untuk terus menuntun dan mengarahkan kehidupan rumah tangga, membimbing anak-anak cucu dalam roh takut akan Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu sehingga mereka masih tetap kuat dan dimungkinkan untuk menikmati kebersamaan dengan anak-anak cucu. Engkau lapangkan jalan untuk setiap harapan mereka berdua ke depan. Dan Tuhan memberkati kekasih kami, Papa dan Mama Malika. Tuhan perlengkapi mereka dengan kekuatan dan kesehatan yang baik dalam menunaikan tugas dan pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan berkenan atas jenjang karir mereka, supaya semakin nyata kasih dan rahmat-Mu dalam hidup mereka. Dan bersyukur bahwa Mama Malika pada tanggal 4 yang lalu Tuhan pertambahkan usianya setahun lagi. Kiranya hal ini memberikan semangat baginya untuk terus berdaya guna mengangkat tanggung jawab di tengah keluarga, bahkan tugas dan pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk Papa dan Mama Aaron. Bersyukur untuk mereka dalam membangun kehidupan rumah tangga. Tuhan terus berikan kekuatan dan kesehatan. Segala kebaikan-Mu akan Engkau nyatakan dalam hidup dan masa depan mereka. Kami bersyukur untuk Mama Aaron yang sudah tiba di Makassar bersama dengan Papa Aaron, namun Papa Aaron telah kembali ke Papua karena pekerjaan. Kiranya kasih dan rahmat-Mu akan terus melingkupi kehidupannya, khususnya Papa Aaron ketika jauh dari istri dan anak kekasih. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk Mama Nana. Tuhan terus berkati dalam hidupnya, dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam rumah tangganya. Kasih dan kebaikan-Mu kiranya dinyatakan dari waktu ke waktu. Hamba berdoa untuk Nopi dalam pekerjaannya, dalam setiap harapan dan kerinduannya. Tuhan terus berkati, yang terbaik baginya boleh Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Bersyukur atas pertolongan-Mu sehingga anak kekasih Yoldis dapat menyelesaikan pendidikan S2. Semua itu boleh terjadi dan dialami karena kasih dan kebaikan-Mu. Dan Tuhan lapangkan buat anak kekasih kami Yoldis
dalam upaya untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Lapangkan jalan baginya Tuhan, agar ia boleh mendapatkan yang terbaik untuk menikmati hidup dan meraih masa depan. Berdoa untuk cucu-cucu karunia Tuhan, untuk Nana, untuk Malika, untuk Michael, Aaron, dalam pendidikan, dalam masa pertumbuhan dan perkembangan mereka semua. Mari Tuhan tutup bungkus anak cucu kami di dalam kuasa kasih dan rahmat, agar hidup dan masa depan mereka tidak sia-sia. Hamba pun berdoa untuk keluarga Bapak Intan Diawan. Hamba bersyukur untuk kekuatan yang boleh Tuhan terus nyatakan dalam menjalani hidup, mengangkat tugas dan pekerjaan, baik Bapak Intan Diawan selaku kepala rumah tangga, maupun istri kekasih di dalam menata kelola kehidupan rumah tangga. Limpahi dengan segala kebaikan-Mu untuk usaha yang mereka kelola, kiranya menjadi alat berkat bagi keluarga untuk menikmati segala kasih-Mu. Bersyukur untuk ulang tahun Yowan pada tanggal 6 Juli, ulang tahun yang pertama buat anak dan cucu kekasih kami. Teruslah Tuhan jaga lindungi dalam tumbuh kembangnya dia. Terlebih sekarang ini cucu kekasih kami Yowan dalam kelemahan tubuh. Kiranya kuasa-Mu dinyatakan untuk memulihkan keadaannya, untuk menyembuhkan dia, agar ia boleh kembali kuat dan sehat menikmati tumbuh kembangnya dan bersyukur kepada-Mu kelak ia dewasa. Hamba pun berdoa untuk anak kekasih Meva. Tuhan terus jaga dan lindungi dalam tumbuh kembangnya, dalam harapan dan cita-citanya. Hamba berdoa untuk Oma Meva yang dalam kelemahannya, mari Tuhan Engkau tolong dia. Pun demikian Paman Meva, Tuhan juga tolong di dalam proses pemulihannya. Ya Tuhan, di tengah-tengah situasi kondisi sekarang ini, begitu banyak anak-anak Tuhan yang sedang terpapar COVID-19. Mari Tuhan teguhkan iman dan pengharapan mereka. Untuk itu hamba berdoa untuk proses pemulihan, baik itu anak maupun cucu dari Opa Teddy Sulistyo. Demikian juga Irene Latana bersama dengan suami Yosi Tompul. Hamba berdoa untuk Papa dan Mama Nio Madeten bersama dengan anak kekasih Amadeus, juga Eyang Sularsono. Hamba berdoa untuk kekasih kami Bapak Tandi Kadang di Samarinda. Hamba berdoa untuk anak dari keluarga Bapak Paulus Salempang yang ada di Banjar. Mereka sekeluarga mengalami keterpaparan COVID-19. Juga anak kekasih kami Sundun, anak dari hamba-Mu Pendeta Suleman Manguling yang ada di Toraja. Pun demikian adik Kiki yang ada di Jakarta. Mari Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka semua. Bangkitkan keyakinan dalam diri mereka bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka dalam keadaan ini. Engkau akan mengulurkan tangan kuasa-Mu untuk menyelamatkan mereka, sehingga mereka dapat dipulihkan dari keadaan sakit penyakit karena COVID-19. Hamba pun berdoa untuk saudara-saudara yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena keadaan yang terjadi ini Tuhan. Keluarga besar dari almarhum Bapak Yohanes Minggu, di mana Bapak Yohanes Minggu Opariel, Tuhan telah muliakan tadi subuh dari tengah-tengah kehidupan keluarga, dan jenazah ada di Toraja. Kemungkinan besar hari ini akan dimakamkan atau besok. Tuhan kiranya kuatkan dan teguhkan seluruh kaum keluarga. Bahkan masih banyak dari saudara-saudara kami yang mengalami keterpaparan, dan Tuhan muliakan
dari kehidupan bersama. Seluruh kaum keluarga yang mengalami duka cita, Tuhan hiburkan. Hamba pun berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh karena penyakit lain. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Alfrida Paimbonan yang sekarang ini sedang ditangani secara intensif di ruang ICU Rumah Sakit Ermina. Hamba berdoa untuk kekasih kami Bapak Eki Tandilino yang sudah menjalani operasi, Bapak Victor Manguma, Bapak Karel Salamba, Bapak Jonathan Sampetoding, Bapak Martin Lantang, Bapak Simon Puasa, Audi Mantiri, Ibu Deborah Salempang, adik dari Mama Yus Patasik, yakni saudara Leonga di Rumah Sakit Awal Bros. Dan masih begitu banyak dari mereka yang dalam kelemahannya, dipulihkanlah keadaan mereka. Semua umatmu di Jemaat Masaleh, Tuhan jaga lindungi dalam rumah tangga masing-masing. Bahkan opa-opa dan oma-oma Tuhan tutup bungkus dalam kuasa-Mu, sehingga mereka tetap tenang dan damai dalam menjalani hidup ini. Berkenan Tuhan kuduskan korban syukur umat-Mu melalui persembahan, agar dapat ditata kelola dengan baik demi pelayanan bersama di tengah-tengah jemaat-Mu. Terima kasih untuk kebersamaan ini. Engkau telah memakai kekasih kami Mama Orin sebagai liturgis. Mari Tuhan terus berkati dia di dalam hidup rumah tangga, di dalam tugas dan pekerjaan pelayanan di tengah-tengah jemaat, biarlah semua itu dapat diemban dengan baik. Berdoa bagi istri hamba-Mu untuk hasil swab yang akan diterima sebentar malam dalam rangka kembali dari Samarinda menuju ke Makassar. Biarlah hasilnya negatif agar perjalanan hari esok dapat ditempuh dengan selamat. Memberkati anak kekasih Ade supaya tetap kuat dan sehat di dalam menjalani hidup, dan Tuhan tuntun dalam proses penyelesaian pendidikannya. Memberkati hamba-Mu di dalam tugas tanggung jawab pelayanan di jemaat ini. Memberkati kekasih kami Pina, Cali dan Nando. Memberkati semua majelis gereja-Mu, khususnya di dalam menata pelayanan di tengah-tengah situasi PPKM yang sekarang ini diberlakukan di kota Makassar. Biarlah semuanya dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga jemaat-Mu boleh menjadi teladan bagi semua gereja Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami, terima kasih kami, yang kami sampaikan kepadamu bukan dengan nama lain, melainkan nama Yesus Kristus Tuhan mualis kami, yang setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudaraku, saya jemput kita untuk bangkit berdiri dan kita melakukan pelengkap Kidung Jemaat 209, Kasih Setiamu. Lebih berharga
Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, tetap jalani hidupmu di dalam keberseraan penuh kepada Dia. Apapun persoalan dan masalah yang menimpa hidupmu, tetap arahkan pandanganmu kepada Dia, tetaplah berseru hanya kepadanya, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang ada. Karena itu arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Sebelum saya kembalikan ke liturgis, saya menyapa Bapak Intandiawan. Selamat untuk ulang tahun anak dan cucu kekasih Yowan. Kiranya diberkati dalam tumbuh kembangnya, terlebih sekarang ini dalam kelemahan tubuh bersama dengan Oma, juga Om, kiranya diberikan kesehatan yang baik. Pun demikian buat Mama Malika, selamat ulang tahun, kiranya kasih Tuhan senantiasa dinyatakan dalam hidup, keluarga, dan dalam pekerjaan. Dan terakhir saya mau menyatakan kepada seluruh warga Gereja Toraja Jemaat Masaleh, mari di tengah-tengah situasi kondisi yang semakin mencekam sekarang ini, kita mengupayakan supaya mengurangi untuk keluar dari rumah jikalau tidak ada hal yang paling penting, kurangi untuk ada di dalam kerumunan, tetap ada di rumah, jaga kesehatan, cuci tangan setiap kali memegang sesuatu, dan pakai masker. Hanya dengan demikian kita bisa bersama-sama memutuskan mata rantai persebaran COVID-19. Saya kira itu saja, kiranya Tuhan tetap memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada liturgis. Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini boleh menjadi penguatan iman dalam kehidupan kita sehari-hari. Segenap keluarga dan sidang jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah melayani kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai Bapak Pendeta dalam kehidupannya sehari-hari, di dalam keluarganya, juga dalam tugas pelayanannya. Juga diucapkan terima kasih kepada Pina, Cali, dan Nando yang sudah terlibat dalam pelayanan ini. Diucapkan terima kasih. Sekian dan selamat malam.